Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai kalor. Kelompok 9 yang beranggotakan Nisa Pujianti dengan NIM 2008781 dan saya sendiri Lisna Maulidiasari dengan NIM 2008797. Selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Kanisa. Kepada Kanisa disilakan. Terima kasih kepada Teh Lisna. Untuk pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Secara alami, kalor selalu mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi atau panas ke benda yang bersuhu lebih rendah atau dingin. Satuan kalor dalam satuan internasional adalah Joule. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. Dan sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Kalor dapat mengubah suhu benda. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda bergantung pada massa benda, jenis benda atau kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Oleh karena itu, hubungan banyaknya kalor, massa zat, kalor jenis zat, dan perubahan suatu zat dapat dinyatakan dalam persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan keterangan Q sama dengan banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan dengan satuan Joule, M sama dengan massa zat, dalam satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis zat dengan satuan Joule kilogram Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan perubahan suhu dalam Celcius. Kalor dapat mengubah wujud benda. Suatu zat apabila diberi kalor terus-menerus dan mencapai suhu maksimum, maka zat akan mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud suatu zat akibat pengaruh kalor dapat digambarkan dalam skema berikut. Perubahan wujud yang terjadi ketika zat padat menjadi gas disebut menyublim. Pada saat menyubliman zat memerlukan energi kalor. Contoh kapur barus, obat hisap, dan lain-lain. Lalu perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair. Saat zat cair memerlukan energi kalor. Contoh, es yang dipanaskan, lilin yang dipanaskan, dan sebagainya. Lalu kemudian membeku. Perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut membeku. Pada saat zat membeku melepaskan energi kalor. Contoh peristiwa membeku, air yang didinginkan di dalam kulkas, lilin cair yang didinginkan, dan lain-lain. Lalu ada menguap. Menguap yaitu perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya minyak wangi, air yang dipanaskan sampai mendidih. Lalu ada mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud zat gas menjadi cair. Contohnya, gelas berisi es bagian luarnya basah. Lalu ada mengkristal atau menghablur. Merupakan perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contohnya salju gas yang didinginkan. Contohnya salju.
menguap. Cara mempercepat penguapan. Pertama, dengan memanaskan zat cair, lalu memperluas permukaan zat cair, kemudian meniupkan udara di atas zat cair, dan mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Lisna. Selanjutnya ada mendidih. Mendidih adalah peristiwa penguapan zat cair yang terjadi di seluruh bagian zat cair tersebut. Zat cair yang mendidih jika dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi uap. Banyaknya kalori yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi uap seluruhnya pada titik didihnya disebut kalor uap. Besarnya kalor uap dapat dirumuskan dengan kalor uap sama dengan kalor yang diserap atau dilepaskan per massa zat atau juga jika mencari kalor yang diserap atau dilepaskan yaitu dengan cara massa zat dikali kalor uap. Pada waktu mengembun, zat melepaskan kalor. Banyaknya kalor yang dilepaskan pada saat mengembun sama dengan banyaknya kalor yang diperlukan pada saat menguap, dan suhu di mana zat mulai mengembun dengan suhu di mana zat mulai menguap. Bisa dibilang seperti ini, kalor uap sama dengan kalor embun, titik didih sama dengan titik embun. Selanjutnya Teh. Selanjutnya ada melebur. Melebur adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi cair. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah satu satuan massa zat padat menjadi cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Besarnya kalor lebur dapat dirumuskan sebagai berikut. L atau kalor lebur sama dengan massa yang diserap atau dilepaskan per massa zat. Atau juga jika dicarinya kalor yang diserap atau dilepaskan, bisa sama dengan massa zat dikali kalor lebur. Banyaknya kalor yang dilepaskan oleh satu satuan massa zat cair menjadi padat disebut kalor beku. Nah, kalor beku itu sama dengan kalor lebur. Dan titik lebur sama dengan titik beku. Secara alami, mohon maaf, selanjutnya Teh. Selanjutnya ada cara perpindahan kalor. Secara alami, kalor berpindah dari zat yang suhunya tinggi ke zat yang suhunya rendah. Ada 3 cara dalam perpindahan kalor, yaitu yang pertama perpindahan kalor secara konduksi, yang kedua perpindahan kalor secara konveksi, dan yang ketiga perpindahan kalor secara radiasi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat lainnya. Lalu untuk yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis dalam zat tersebut. Perpindahan ini biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Nah, untuk yang konveksi ini biasanya itu terjadi pada zat cair dan zat gas. Selanjutnya yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi terjadi tanpa melalui zat perantara atau medium. Jadi nggak ada perantaranya dulu. Nah, contohnya ketika kita dekat dengan api unggun, badan kita terasa hangat karena adanya perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Kenapa? Karena nggak ada penghalang gitu ya. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya tuh ada penghalang atau terdapat tabir antara api unggun dengan kita? Jadi si hangatnya api ini tidak bisa lagi dirasakan gitu ya. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa radiasi, kalor berpindah dalam bentuk cahaya. Karena cahaya dapat merambat dalam ruang hampa, maka kalor pun dapat merambat dalam ruang hampa.
Yang kedua, radiasi kalor dapat dihalangi dengan cara memberikan tabir atau penutup yang dapat menghalangi cahaya yang dipancarkan dan sumber cahaya. Selanjutnya, Teh. Nah, di sini ada manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar termos, setrika, dan juga panci masak. Nah, kenapa ini ada gambar ini? Penjelasannya, yang pertama ada termos. Termos berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi air hangat itu, air panas, maaf, kalau dimasukkan ke termos itu biasanya akan tetap panas gitu ya. Nah, selanjutnya, dinding kaca sebagai konduktor yang jelek tidak dapat memindahkan kalor secara konduksi. Yang ketiga, ruang hampa di dalam dua dinding kaca untuk mencegah kalor secara konduksi agar konveksi dengan udara luar tidak terjadi. Selanjutnya ada setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor, sehingga dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Yang ketiga ada panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilat. Hal ini untuk mengurangi pancaran kalor. Selanjutnya, Teh. Asas Black. Jika dua benda dicampur di mana suhu benda pertama lebih tinggi daripada benda lainnya, maka benda yang lebih tinggi akan memberikan kalornya pada benda yang suhunya lebih rendah, sehingga menghasilkan suhu akhir yang sama. Nah, kalor sejenis dan kapasitas kalor. Banyaknya kalor yang diterima oleh benda yang dipanaskan sebanding dengan massa benda itu, dan sebanding dengan kenaikan suhunya. Banyak kalor yang diberikan oleh benda yang didinginkan sebanding dengan massa benda dan sebanding dengan turunan suhu benda. Jika Q menyatakan kalor yang diperlukan oleh M gram benda sehingga suhunya naik, delta T derajat Celcius, maka Q sama dengan massa benda dikali kalor jenis benda dikali delta T per delta T derajat Celcius kalor. Kapasitas kalor atau nilai air, banyaknya kalor yang diperlukan M gram benda sehingga suhu naik 1 derajat Celcius. Secara matematik dapat ditulis dalam bentuk rumus H sama dengan Q per delta T atau H sama dengan M kali C. Selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.